pertanyaan pertama itu, dengan siapa dan apa latar belakang Ibu? Nama saya Sri Lestari. Saya sebagai owner di Mie Ayam dan Bakso Lestari. Bagaimana pendapat Ibu nih jika peningkatan UMKM dan kualitas sumber daya manusia itu sebagai solusi peningkatan pendapatan masyarakat? Apakah setuju dan apa alasannya? Saya setuju banget, soalnya peningkatan UMKM dan kualitas SDM dapat menjadi solusi yang efektif dalam peningkatan pendapatan UMKM, menciptakan lapangan kerja, sementara peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih eksklusif. Jadi intinya tuh Ibu setuju ya dengan peningkatan UMKM dan kualitas sumber daya manusia ini? Ya, setuju banget. Dalam konteks pengembangan UMKM, faktor-faktor apa yang menurut Ibu paling mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha mikro di tingkat lokal? Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan UMKM termasuk akses modal, keterampilan manajerial, akses pasar, serta infrastruktur yang memadai di tingkat lokal. Kemitraan dengan pemerintah, organisasi non-profit, dan sektor swasta juga dapat mempengaruhi kesuksesan UMKM. Bagaimana pandangan Ibu nih terkait peran pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM dan upaya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai solusi inovatif menuju Indonesia Emas 2045? Pemerintah memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan kepada UMKM melalui kebijakan yang mendukung pelatih, akses modal, dan infrastruktur yang memadai. Pemberdayaan sumber daya manusia juga penting untuk memastikan UMKM dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Apa dampak yang telah Ibu rasakan dari peningkatan jumlah UMKM dan pelatihan SDM dalam upaya penurunan kemiskinan di komunitas atau wilayah tempat Ibu berkecimpung ini? Meningkatkan jumlah UMKM dan pelatihan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat wilayah tersebut. Apa saja hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan usahanya dan bagaimana solusi inovatif dapat membantu mengatasinya? Hambatan utama yang dihadapi UMKM termasuk akses modal yang terbatas, kurangnya keterampilan manajerial dan pemasaran, serta akses pasar yang terbatas. Solusi inovatifnya dapat berupa program pelatihan khusus, kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, dan penggunaan teknologi untuk memperluas pasar. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, seberapa besar peluang UMKM untuk eksis menghadapi persaingan global di era digital saat ini? Tantangan utama UMKM dalam menghadapi persaingan global di era digital termasuk akses teknologi, kurangnya literasi digital, dan persaingan dengan pelaku usaha besar. Peluangnya termasuk akses pasar global melalui platform digital, kolaborasi dengan perusahaan besar, dan inovasi produk pelayanan berbasis teknologi. Oke, jadi masih ada peluang untuk UMKM ini untuk eksis menghadapi persaingan global ini ya Bu? Iya, Mas. Ya mungkin itu saja pertanyaan yang kami ajukan untuk Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 89 saya bekerja di perusahaan farmasi Jerman, namanya PT Merek Indonesia. 9 akhir saya kerja untuk perusahaan kosmetik Mustika Ratu, tapi cuma 5 bulan. Habis itu saya lanjut ke perusahaan di Denmark. Saya jadi kerja di grup perusahaan dan salah satu bidangnya adalah IT. Dan itu dia IT teknologi. Habis itu saya jadi pengusaha. Perusahaannya PT Sejati Menunggal Pratama. Dan saya balik lagi kerja di farmasi di perusahaan Itali. Perusahaannya Calware. Habis itu saya jadi pengusaha lagi. Habis itu saya kerja untuk skincare. Habis itu kemudian saya sejak tahun 2005 sampai hari ini saya berkecimpung dalam bidang medikal, tapi bukan medical equipment tapi medical disposable, artinya alat-alat kesehatan yang sekali pakai. 2019 saya pensiun, kemudian saya bangun perusahaan sendiri. Ada yang kerja sama dengan saya dan sekarang kita bersebut. Sekarang bagaimana pendapat Raja peningkatan
dia benar. Tidak akan ada sebuah cita-cita tercapai tanpa SDM. Jadi mohon maaf kalau ada yang bilang, oh Indonesia akan tinggi, sementara indeks SDM kita paling rendah di Asia. Menurut Bank Dunia ya, bukan menurut saya. Ini nggak ada hubungannya dengan politik. Realitanya SDM kita paling rendah di antara negara-negara utama ASEAN. Kita kalau dibandingin Laos ya lebih tinggi kita, Myanmar lebih tinggi kita, tapi kalau dibandingin Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam pun kita di bawah. Jadi kalau pertanyaannya apakah melihat SDM sebagai solusi benar? Nggak mungkin kita itu bodoh gajinya tinggi kan, apalagi kalau dihubungkan dengan pendapatan. Kedua, nggak mungkin kita menjadi kreatif di dalam menghasilkan suatu ide-ide atau menawarkan sebuah jasa, sebuah produk kalau kita tidak mempunyai kemampuan tinggi. Jadi jangan mimpi untuk mempunyai pendapatan yang tinggi kalau kalian nggak qualified. Wajib itu nggak ada tawar-tawar. Oke, apakah setuju banget? Kemudian dan apa alasannya? Alasannya cuman orang pintar yang bisa membuat barang-barang yang baik. Terus ya itu alasannya. Apa yang menurut Anda paling membanggakan dan sangat kritikal? Pertama, si pengusahanya harus mengerti apa yang dia tawarkan. Paham sepaham-pahamnya. Itu paling penting. Yang kedua, dia harus mampu membangun uniqueness apa ya, keunikan dari apa yang dia tawarkan. Kedua, bisa juga kreatif di dalam campaign kalau memang bisa campaign. Dulu kalau kita bicara UMKM campaign itu rasanya nonsense. Tapi sekarang dengan sosial media itu sangat mungkin. Buatlah campaign-campaign yang unik. Itu aja. Unik itu artinya gini. Unik itu nggak selalu mewah loh sebenarnya. Di dalam kita membuat suatu campaign unik itu, ingat kita itu melakukan yang paling pokok komunikasi. Komunikasi itu berhubungan erat dengan persepsi. Satu, jualah barang yang kita paham banget tentang produk itu, tentang memproduksinya, tentang semuanya, itu aja. Yang kedua, karena kita terbatas modalnya, otomatis kan kita nggak bisa tapi seperti cilok itu kan makanan sebenarnya umum ya, tapi kan karena jadi dia unik bisa tersebar begitu cepat. Jadi UMKM kan nggak punya uang banyak untuk menyebarkan, mesti biaya kan. Paling enak adalah dia cari produk yang paling umum. Mungkin nanti pelayanannya yang unik. Nah, ini ya sebenarnya usaha mikro di tingkat lokal itu pasti akan bertahan. Nah kebanyakan mikro itu yang saya tahu ya, dia itu kan menawarkan produk-produk yang sudah diterima oleh masyarakat mungkin bertahun-tahun. Kuncinya lagi ya selain tadi pemahaman bisnisnya, yang kedua bagaimana dia menjadi masalah dengan UMKM seringkali cuma untuk cari makan sesaat. Jadi tidak punya cita-cita. Pak, bagaimana pandangan Anda terkait peran pemerintah dalam menjalankan? Kalau aku nggak bisa jawab, nggak apa-apa ya, berempat ya. Soalnya nanti berhubung ini. Saya nggak tahu apa yang pemerintah lakukan satu. Dua nanti akhirnya opininya pergi ke pro kontra gitu ya. Saya nggak suka yang begitu. Nomor 5, apa dampak yang telah Anda rasakan dari penanganan UMKM dan Batin sampai dengan sudah? Saya nggak punya experience apa yang nomor 5. 6, apa saja hambatan utama yang misalnya, dan mungkin nomor 6 mungkin tanya pada orang UMKM-nya ya, kalian paskan, benar nggak? Tahu kalau saya bukan UMKM tapi saya penasehatnya mereka, nah itu mungkin aja, tapi saya bukan penasehat mereka, jadi saya nggak bisa jawab. Nomor 7, seberapa besar peluang yang dalam menghadapi persaingan global? Ya, ini luas sekali. I know it very well.
Dan saya juga ingat waktu dulu Pak Habibie sebagai presiden, beliau membuat kampanye yang sangat bagus. Sayang sekali nggak diterusin, yaitu ayo kita berdagang ke seluruh dunia. Anda tahu dulu waktu itu dolar sampai 14.000, akhirnya takluk sampai jadi 6.700. Apa? Kita semua jualan, termasuk saya pribadi waktu itu jualan keripik singkong. Ini tuh kali ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Mungkin itu aja sudah. Udah ya. Itu aja.